Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Oke. Sebelum saya cerita gimana sih PKKMB dan sebelumnya tadi Aiman keren sih, gokil ya bisa apa namanya akademik jalan, organisasi jalan, bisnis juga jalan itu kayak dari 1.000 manusia paling cuma satu atau dua yang bisa seperti itu. Jadi itu bisa jadi teladan yang keren buat teman-teman. Nanti kalau misalnya datang ke kampus bisa temui aja dia, ajak-ajak ngobrol, keren sih. Nah, sebelum lanjut lagi cerita lebih panjang ya, saya mau kenalan dulu lagi lah. Nama saya Ali Madi Caksono, saya mahasiswa angkatan 2016 program studi psikologi. Di sini saya lihat juga ada adik-adik dari prodi psikologi juga ya. Hai. 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 Mas. Halo Mas. Oke. Sebelum cerita lebih jauh lagi, tadi bilang gitu ya. Sebenarnya ada satu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua sebelum melangkah jauh gitu ya. Ada satu yang ingin teman-teman buat jawab ke diri kalian sendiri. Sebenarnya kenapa sih kok kalian kuliah? Sebelum lanjut lagi ya, ini kan kita baru memulai. Kenapa sih kalian kuliah? Ini bukan tanya ke prodiannya mungkin. Kenapa kok psikologi? Kenapa kok kedokteran? Bukan di situ. Tapi sebelum ke situ, kenapa kok kalian kuliah sih? Gitu. Itu mungkin juga ada yang sampai mau lulus tapi belum ketemu jawabannya. Ngapain sih kok aku kuliah? Oke. Agar hal itu tidak terjadi, jadi teman-teman harus temukan jawaban kalian sendiri-sendiri. Mungkin bisa banyak hal, bisa karena disuruh orang tua, atau daripada gabut, atau memang ingin belajar ilmunya, atau bisa juga nyari gelarnya, atau pengen ngincer suatu pekerjaan, makanya kuliah gitu. Nah, apapun alasan dari teman-teman, itu nggak masalah. Tapi yang jelas, teman-teman semua sudah ada di sini sekarang. Bergabung di FKUNS, masuk ke prodi psikologi, masuk ke prodi kedokteran. Dan lalu tadi, balik lagi. Apa sih yang teman-teman, alasan kenapa teman-teman kuliah? Kalau misalnya teman-teman cuma mau nyari ilmunya, oke, sekarang banyak buku-buku yang dijual bebas, banyak juga akses di YouTube dan lain-lain yang akses keilmuan itu kalian nggak harus kuliah, ilmu bisa dicari dimanapun. Kalau teman-teman kuliah cuma biar karena disuruh orang tua, oke, nanti bisa tanyakan ke orang tua, nanti lanjutannya pengennya kayak gimana. Tapi yang jelas ketika kalian masuk kuliah ini ada satu yang teman-teman dapatkan, yaitu akses yang lebih atau kesempatan yang lebih. Ketika teman-teman sudah masuk ke sini, apalagi di FK, itu kalian punya kesempatan yang sangat besar untuk kalian bisa manfaatkan gitu. Tadi udah Aiman ceritakan kalau di FK ini punya banyak sekali UKM. Ada banyak juga akses buat ikut-ikut lomba, buat mengembangkan diri, yang hanya diakses, yang hanya bisa diakses ketika kalian menjadi mahasiswa. Jadi ketika nanti kalian jadi mahasiswa nanti, harapannya jangan hanya kuliah doang gitu, tapi ya lakuin kayak Aiman tadi, bisa ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ada banyak hal. Nah, kalau saya dulu waktu PKKMB gimana? Jadi banyak sekali perubahan ya dari PKKMB. Dulu saya 2016 itu kampus saya psikologi itu belum ada di Gentingan. Kampus saya masih ada di Mesen. Bentuknya kayak SD Impres gitu dulu. Agak mengenaskan sih. Tapi sekarang sudah di Gentingan. Itu baru pindah ke Gentingan itu awal tahun 2017. Jadi selama 1 semester saya di sana. PKKMB-nya kayak gini enggak, beda. Dulu benar-benar terpisah, setiap prodi itu pisah. Apalagi psikologi, dia eksklusif banget, satu prodi dapat satu tempat sendiri di Mesir. Jadi ya kita kurang bisa kenal sama teman-teman di prodi lain di satu fakultas. Nah, kalian sudah beda zamannya ya, keadaannya sudah berubah, apalagi sekarang virtual kayak ini bisa menjangkau semuanya. Jadi harapannya kalian bisa lebih mudah buat mengenal teman-teman kalian yang lain. Gitu. Nah, tadi balik lagi. Tadi mau tanya apa lagi, Miss? Oke. Terus dari PKKMB yang
beda itu Mas dengan zaman kita sekarang? Apa sih yang Mas dapetin dari PKKMB Mas? Kalau dari PKKMB ya kita bisa kenal teman-teman, bisa lebih kenal fakultasnya, punya fasilitas apa aja yang bisa kita manfaatkan. Balik lagi ke tadi, tujuan kuliahnya mau ngapain gitu loh. Di sini saya mau kasih satu satu quotes juga, bahwa relasi adalah aset. Nah, ketika kalian kuliah ini, kalian pasti punya tambahan banyak relasi teman gitu loh. Apalagi nanti kalau kalian bisa aktif di organisasi, bisa aktif di kepanitiaan, bisa aktif juga di coba-coba bisnis di luar atau organisasi luar kampus, akan lebih banyak lagi relasi-relasi kalian. Dan sekali lagi, relasi adalah aset, saya bilang gitu. Karena suatu saat kita akan membutuhkan mereka. Misalnya ini aja sih yang saya lakuin sekarang dulu. Kemarin itu saya habis jadi moderator suatu acara. Nah, tapi saya nggak ada persiapan. Maksudnya kayak waktu itu laptop saya lagi rusak, terus mau pakai baju apa juga nggak tahu gitu kan. Nah, karena saya punya relasi, saya bisa pinjam gitu ke mereka. Gitu. Dan nggak hanya itu, ketika saya pergi ke luar kota atau ke tempat-tempat lain, ada acara lain, saya punya relasi di sana, itu bisa lebih mudah. Saya pernah pergi ke Purworejo waktu itu. Lalu di sana saya punya kenalan nih. Akhirnya selama di Purworejo, saya kalau makan dibayarin sama teman saya. Waduh, enak banget ya. Jadi selama kuliah nanti, kalau bisa jangan hanya diam aja, tapi perbanyaklah relasi, perbanyak pengalaman. Ini hubungannya dengan CV juga. CV. Nanti kalian akan temukan banyak sekali seminar-seminar mengenai penulisan CV. Ya, saya sudah pernah ikut juga seminar-seminar tentang bagaimana menulis CV yang baik, bagaimana menulis CV yang bisa dilirik sama perusahaan, bagaimana menulis CV. Nah, tapi di situ yang diajarkan apa? Cara menulis CV-nya. Layout-nya kayak gimana, pemilihan warna, apa yang harus ditonjolkan dalam CV itu. Tapi tidak dengan isi CV-nya. Isi CV-nya harus kalian cari sendiri. Nggak bisa kalian cuma ikut seminar terus isi CV-nya jadi banyak. Nggak bisa. Jadi walaupun kalian ikut ratusan kali cara menulis CV yang baik dan benar, ya kalian akan jadi ahli menulis CV. Tapi isi CV-nya nggak ada. Jadi ya kalian sebelum belajar nulis CV yang baik kayak gimana, ya cari isi CV-nya. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan. Apalagi di FK ini UKM ada banyak banget. Ada yang UKM keolahragaan, ada kadavor di basket, ada futsal, terus ada badminton juga. Ingin tertarik di kerohanian bisa ikut SKI atau juga KMK, PMK. Tertarik di kepemimpinan bisa ikut BEM, DEMA atau himpunan. Banyak sekali. Atau tadi ada tim bantuan medis. Di situ juga bisa jadi pengalaman kalian gitu untuk bisa dituliskan di CV juga. Pertimbangan kalian ikut seminar-seminar menulis CV tapi nggak ada yang ditulis gitu. Jadi ya cari isinya dulu. Kalau isinya sudah banyak, urusan nulis CV itu kalau nggak bisa diserahkan ke orang lain. Kalian bisa minta tolong teman kalian yang ikut seminar itu tapi nggak ada isi CV-nya, daripada dia nggak bikin CV karena nggak ada isinya, berarti bikinin CV kalian gitu kan. Jadi ilmunya dari seminar tadi bisa dipakai gitu. Oh ya, mau cerita lagi. Sorry ya, kalau ini mungkin jadi nggak kayak hitor gitu kan, karena saya orangnya tuh suka cerita. Oke, baik Mas, baik Mas. Lanjut Ada Mas. satu lagi. Mungkin kalian akan sering dengar nanti, atau mungkin sudah pernah dengar juga, orang yang bilang gitu, hidup ini bukan tentang perlombaan gitu. Jadi kalau kalah dengan orang lain, ya nggak apa-apa, kalian punya timeline kalian sendiri. Hidup bukan tentang perlombaan. Oke. Sesekali saya setuju dengan kalimat itu, tapi pada saat tertentu saya juga tidak setuju. Kenapa? Kita saat perlu menyadari bersama bahwa untuk kita memulai kehidupan ini pun kita telah melakukan perlombaan. Satu dari miliaran sel sperma yang dulu bareng-bareng menuju ke ovum gitu. Hanya satu yang menang, hanya satu yang bisa menjadi diri kalian, dan akhirnya dia punya nama.
hanya satu sel sperma yang bisa punya nama, bisa jadi namanya Bagus, bisa jadi namanya Kalista, bisa jadi namanya Nadifa, bisa jadi namanya Misbah, bisa jadi namanya Tamara. Hanya satu dari miliaran yang ada. Kemudian miliaran yang lain kemana? Apa kalian kenal? Enggak kan, mereka mati dan enggak punya nama, dilupakan. Bahkan kalian juga enggak ingat kan apa sperma yang kalian senggol dulu waktu menuju ke ovum gitu. Enggak ingat gitu. Bahkan emang belum ada memori yang terbentuk. Nah, jadi hidup ini adalah tentang perlombaan. Karena kita mulai hidup pun juga dengan berlomba. Jadi di sini saya minta untuk tapi lombanya itu bukan tentang semua orang. Mungkin setiap orang punya jalur lombanya sendiri-sendiri. Nah, tugas kalian adalah menemukan itu. Kalian lomba di jalur yang mana? Temukanlah satu keunikan yang kalian miliki, yang bisa kalian kembangkan potensinya. Sehingga nanti potensi itu bisa kalian asah di UKM yang ada di FK gitu. Bisa diasah di kepanitiaan yang diadakan oleh acara-acara di kampus ini. Nah, kalian sudah menemukannya atau belum? Kalau belum, cari sekarang. Apa keunikanku? Apa yang bisa aku kembangkan di sini? Karena kita sedang berlomba sekarang. Kalau tidak menjadi yang terbaik, nanti hanya akan mati dan dilupakan. Jadi, jadilah yang terbaik dari satu keunikan yang kalian miliki. Gokil. Gokil. Parah. Terus soal CV ya. Ini live YouTube juga ya. Kalau orangnya dengar seru nih. Jadi saya juga punya cerita juga tentang nulis CV. Ya mungkin ini teman-teman bisa jadi bahan pelajaran buat teman-teman juga yang dengar di sini. Saya mau berterima kasih pada satu orang ini. Dulu waktu saya masih semester 2 kan masih belum apa-apa ya. CV saya belum ada isinya. Baru setelah itu saya ikut-ikut organisasi, terus 2018 jadi ketua SIKE, terus lanjut jadi ketua HIMAPSI juga di tahun 2019. Lalu saya juga aktif ikut lomba-lomba juga. Nah, sebelum itu saya waktu itu semester 2 atau semester 3 saya lupa. Saya belum tahu apa-apa, itu belum ikut apa-apa, masih kosong CV saya. Karena suatu ketika saya itu deket sama cewek gitu. Sama cewek. Nah, saya nggak berniat buat apa-apa ya, cuma teman aja lah. Oke, teman. Ternyata dia tuh punya pacar. Ya. Aduh. Berat. Kemudian ya, nah pacarnya ini kebetulan dia adalah mawapres ya, mahasiswa berprestasi di salah satu perguruan di Jawa Tengah, bukan UNS. Oke. Di salah satu perguruan di Jawa Tengah. Gitu. Undip. Bukan. Oh, bukan. Tidak usah UNES? disebutkan di mana. Oke, siap. Nah, kemudian ya, dia tuh tiba-tiba ngechat saya gitu, melabrak gitu. Ngapain kamu deket-deket ini berani-beraninya? Terus saya ditantang juga. Terus saya semester 2 ya, belum CV saya masih kosong, ditantang. Saya mau lihat CV kamu. Coba sini. Dia kayak membuktikan bahwa dia lebih hebat gitu loh. Ngapain kamu deketin cewek itu? Gitu. Dia punya aku. Ya sampai itu saya pernah ditantangin kayak gitu waktu semester 2. Kalau nggak semester 3 ya lupa, masih awal-awal buat nantangin. Mana CV kamu ya? Saya kan CV-nya masih kosong ya, kalau mau saya tunjukkan nanti saya dihina-hina lagi. Nah, makanya saya jawab waktu itu, saya nggak mau sombong. Padahal ya emang nggak ada isinya CV-nya waktu itu. Gitu ya. Nah, dia kalau mau pamer CV-nya ya banyak banget. Dia udah ngisi acara di mana-mana, dia mau wapres, mahasiswa berprestasi, tingkat universitas gitu kan. Wow, ya keren sih, keren. Tapi menurut saya, ya waktu itu saya mikir kesel gitu, wah orang ini berprestasi tapi nggak punya attitude, masa kayak gini sih dulu gitu. Tapi sekarang saya berterima kasih karena mungkin gara-gara itu juga saya jadi termotivasi buat mengisi CV saya gitu. Kalau sekarang dia minta CV saya berani tunjukkan ini CV saya, mau ngomong apa Anda sekarang. Tapi sekarang dia udah nggak minta CV saya lagi, udah kerja sekarang dia, nggak tahu di mana, nggak pernah kontakan lagi. Nah, gitu. Lupa kan mau cerita apa lanjutannya? Oke, jadi nah teman-teman di sini kan nggak perlu kan mengalami dihina-hina sama orang kayak gitu sebelum tergerak untuk mengisi CV dan aktif kemana-mana. Kalian nggak perlu, cukup saya saja.
Kalian hanya tinggal untuk aktif dan ya explore kemampuan kalian. Oke, baik. Boleh dibilang Mas Alim ini ya termotivasi karena seseorang, Iya, benar, Mbak. karena pernah dijatuhkan sama orang gitu Iya, ya. dipantik, Mbak. Iya, begitu ya Mas Alim ya. Nah, ini juga Mm. ada yang bilang kalau balas dendam paling baik adalah dengan prestasi. Oke. Dulu saya mikir kayak gitu, tapi sekarang saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Loh. Balas dendam paling baik itu nggak ada. Yang ada yang paling baik ya nggak usah balas dendam. Oke. Ya, balas dendam mana ada baiknya sih? Yang baik ya diikhlaskan, tapi itu jadi bahan renungan untuk kita. Apa yang kurang dari diri kita itu untuk dikembangkan lagi. Jadi kalau kalian mungkin ada juga yang pernah mengalami hal seperti itu, ingin balas dendam terus berprestasi. Tapi kalau kalian sudah berprestasi atas dasar dendam itu kosong artinya. Itu kosong ya. Ketika udah tercapai terus ngapain kayak. Dan selama proses mau mencapai itu pun bakal terasa berat gitu karena kalian terbebani dengan dendam gitu. Maka ya nggak ada balas dendam terbaik. Yang baik ya nggak usah balas dendam. Ya, oke. Oke. Baik. Jadi yang paling benar adalah menemukan motivasi diri sendiri ya Mas. Iya, benar. Kalian tuh menjadi lebih baik tuh karena kalian pengen jadi lebih baik gitu kan Mas. Iya, benar. Ya, dan disadari potensi yang kalian miliki, explore lah. Maka tadi benar kalau Aiman awal-awal kuliah dia explore banyak-banyak organisasi itu bagus, itu salah satu cara untuk menemukan potensi yang kita miliki. Iya, iya. Keren, mantap. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Apa lagi ya? Apalagi? Tadi kan bicara soal motivasi tadi ya. Motivasi. Iya. Itu di kondisi sekarang kan, kita dipaksa untuk lebih banyak berinteraksi dengan gadget, dengan sosial media, karena kondisinya memang seperti itu. Itu saya lihat jadi ada satu budaya baru, satu kebiasaan baru yang ada. Mungkin teman-teman juga sudah pernah melakukannya, entah sadar atau tidak. Yaitu apa? Berterima kasih via Instastory. Biasanya kalau ada orang ngasih sesuatu terus difoto, kirim ke Instagram, terima kasih ya, terus di-tag orangnya. Itu jadi kayak budaya baru gitu. Padahal kita bisa memilih cara lain untuk nge-PC orangnya langsung gitu kan. Makasih ya. Udah. Dan itu tuh cukup, sebenarnya cukup. Tapi karena budaya baru ini gitu, karena ada kebiasaan baru seperti ini, jadi kayak belum cukup gitu. Orang mau ngasih sesuatu juga mungkin motivasinya bisa berubah, yang awalnya tulus mau ngasih, terus sekarang jadi mikirnya motivasinya adalah saya di-tag di Instastory biar saya kelihatan punya teman gitu. Oke. Kan itu lucu juga sih. Padahal juga nggak perlu kayak gitu juga. Kadang malah bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Alim untuk ceritanya. Keren banget nggak sih? Nah, mungkin nih kita bisa ngasih beberapa pertanyaan. Teman-teman ada yang mau nanya ke dua narasumber kita atau salah satu juga boleh? Bisa tanya tentang mungkin akademik ataupun non akademik atau mungkin juga tentang percintaan mungkin ya Mas. Iya benar. Sambil nunggu kalian berpikir tentang pertanyaan, ada satu lagi. Kalau kalian punya mimpi-mimpi misalnya nanti setelah ini selama kuliah pengen ngapain, apa yang pengen saya capai. Saran saya atau tips dari saya, tulislah apa yang pengen kalian raih. Tulis dalam selembar kertas atau apa, terus tempel di dinding kosan kalian gitu. Itu nggak apa-apa. Karena saya pernah bentar ya, di depan kosan ada orang aman. Oke, ada yang dangdutan. Dengar ya suara dangdutnya di situ. Oh iya, lanjut aja Mas, backsound. Oke, tulislah, sarannya adalah tulislah. Karena saya pernah ada suatu keajaiban dari menulis mimpi kalian. Dan nggak tahu gimana ceritanya bisa terwujud.
dulu waktu awal kuliah, awal masuk jadi mahasiswa baru, saya menuliskan bahwa saya pengen selama kuliah nanti naik pesawat gratis. Hanya itu yang saya tulis. Saya pengen naik pesawat gratis. Entah gimana caranya kan, kayak ya gimana ya cara kuliah terus naik pesawat gratis. Dan itu terjadi waktu awal mahasiswa baru ya, waktu 2016. Kemudian di tahun 2019 kemarin, 2019 awal. 2019 ya. Iya, 2019 bulan Maret 2019, entah keajaiban apa yang ada, saya bisa naik pesawat gratis beneran ke Kalimantan Selatan waktu itu. Ada acara musyawarah nasional ILMPI, terus saya bisa ke sana dan dibiayai sama FK gitu. FK baik banget, terima kasih FK. Saya tidak hanya bisa ke sana, tapi saya juga bisa mewujudkan salah satu mimpi yang saya tulis. Dan saya baru sadar ketika pulang, terus buka catatan lagi, saya pernah nulis, saya pengen naik pesawat gratis. Dan ternyata saya bisa mewujudkannya, entah gimana cara Tuhan menjawab tulisan saya, tapi bisa terwujud. Jadi kalian kalau punya mimpi-mimpi harapan-harapan apa, atau nanti malam deh, kan ini sudah jadi mahasiswa baru ya, kalian nanti malam tulislah apa yang pengen kalian raih selama nanti kuliah, apa yang pengen kalian capai, tulis aja. Oke, benar banget. Kalau ada 100, tulis semuanya 100. Oke, gitu. Tulis mimpi supaya itu terkenang, Mbak. Iya, betul. Kayak berarti semacam wishlist gitu ya, Mas? Yes, benar banget. Kayak apa aja sih yang ingin aku capai untuk mungkin 1 tahun ke depan, atau mungkin nanti semester 3 aku ingin jadi apa. Mungkin tuh kita udah harus planning dulu ya, Mas ya. Benar banget. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita, baik dari Mas Alim maupun Mas Aiman. Ini AA. Aiman Alim. Oke, ini ada. Ini ada pertanyaan, Mas. Satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan ini terakhir. Apa yang bisa kita lakukan jika pada pertengahan jalan nanti kita merasa jenuh dan bosan hingga merasa seperti salah mengambil jalan? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab singkat, Mas, karena berhubung waktu juga. Singkat saja ya. Kalau jenuh di tengah, terus gimana? Caranya adalah find your why. Temukan mengapamu. Yang di awal tadi, alasan kalian kenapa sih kok kuliah? Gitu. Nanti ya selesaikan alasan itu. Kalau kalian sudah menemukan alasan yang kuat kenapa kalian kuliah, ya nanti bakal balik lagi untuk mewujudkan apa alasan kalian tadi.